kita mau ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol cantik. Iya. Ngobrol tentang yang harus dijawab oleh Dr. Boyke. Nah, Udah ada pertanyaan-pertanyaan. kita ada pertanyaan-pertanyaan dari para artis perwakilan kita yang ngebacain. Gak jauh pasti. Ini ada pertanyaan dari Denny Cagur. Denny Cagur. Apa pertanyaannya, Po? Dok, saya kan usia terus bertambah bersama istri, tapi saya senang banget sama anak-anak. Bahaya nggak sih dok kalau punya anak di atas usia 40 tahun? Gimana dok? Gimana? Itu buat saya juga tuh. Ya gini, boleh punya anak di atas 40 tahun, tapi harus tahu resikonya. Resikonya yaitu yang paling kita takut adalah sindroma Down. Down syndrome tuh anak perempuan yang debil. Ya atau IQ-nya agak rendah. Tapi dengan kemajuan teknik sekarang, asal mau melakukan yang namanya amniosintesis, artinya air ketubuhannya diperiksa apakah ada kromosom yang kelainan nggak, karena di atas 40 tahun itu kan telurnya udah tua, takutnya kan kromosom yang dibuahi itu telur yang dibuahi itu jelek, nanti hasilnya anaknya jadi IQ-nya diambil, dilihat kalau misalnya dia bagus, dia biasanya akan kita teruskan. Kalau dia itu jelek akan membawa cacat, apalagi cacatnya itu ya kita karena itulah aborsi. Teknologi. Jadi 40 tahun lebih sering periksa ke dokter, di atas 40 tahun juga harus mau dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan-kelainan bawaan atau cacat bawaan. Berarti aku termasuk... Boleh kamu juga, tapi ya itu tadi harus mau di amniocentesis, dilihat di USG ada enggak di tulang belakangnya bener apa enggak. Kemudian ininya matanya deket apa enggak, kan orang sindroma Down tuh kan matanya jadi deket gitu kan. Ternyata memang dengan teknologi udah semuanya tapi udah aku bisa. udah memutuskan untuk putus apa namanya? Steril. Boleh. Udah itu di umur bagus. 38 2 udah tahun. cukup, karena udah 36 kali 2 72 Empat, is okay. anak saya 4. 4 udah cukup, karena orang yang mau melakukan sterilisasi adalah usia kali jumlah anak. Harus lebih dari 100. Kalau kamu 35, anaknya udah 3 steril. Gitu. Itu adalah rumus KB. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi nih. Apa pertanyaannya, Po? Pertanyaannya. Dokter mau nanya nih, bener gak sih kalau kita mau punya anak cowok, suaminya harus banyak makan kambing? Bener Bener ya, ya? karena bukan daging kambing aja. Daging apa? Kita harus tahu bahwa kalau mau punya anak laki-laki, yang menentukan jenis kelamin anak dulu nih, Bener. itu adalah sperma daripada si pria. Spermanya A yang akan menghasilkan anak laki, membuahi telur yang netral, ataukah X yang sifatnya asam dan lebih besar dan akan menjadi anak perempuan. Nah, kalau untuk menciptakan suasana yang basah, karena sperma A ini suka sekali dengan suasana basah, maka yang laki-laki harus banyak makan daging, yang perempuan harus banyak makan sayuran. Ketika makan sayur, suasananya menjadi basah, alkalin, maka spermanya yang akan membuahi adalah sperma laki-laki. Oh, berarti si Idung nih makan kambing mulu kemarin. Oh, begitu. Dulu juga saya dianjurin sama dokter Boyke makan keluar Avatar Rayansa. Oh iya. Karena saya makan daging terus. Daging Nih, terus. ada video ketiga dari ini seorang artis internasional. Siapa? Beyonce. Ini dia. Boyen. Oh, Boyen. Apa kata Boyen? Si Boyen ngomong apa dia? Dok, kebenaran kan aku single nih. Gimana sih dok caranya mendapatkan cowok sejati? Coba dong dok, kasih info. Thank you. Boyen ini Si Boyen kalau gua. Nah, gini ya, buat Boyen ya, memilih cowok itu kamu tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada kurangnya karena dia itu adalah manusia. Tetapi kamu sebagai pasangan yin ya, sebagai pasangan wanitanya kamu bisa melengkapi itu. Cowok sejati yang penting tidak mukul. Nah, Keperkasaan diranjang itu sekarang kita bisa bantu kok. Dengan obat-obatan, dengan herbal, dengan teknik dan variasi. Tapi yang sejati itu dia tidak menyakiti apalagi memukul wanita. Dia harus menghormati wanita seperti dia menghormati ibunya. Itu adalah cowok yang sejati. Tuh, Yen, jangan pernah pilih udah. Yang penting itu yang paling terpenting. Nah, sekarang aku mau nanya nih dok, supaya Gigi hamil lagi tahun depan biar gimana nih, saya pengen anak. Kan kemarin alhamdulillah ada Lili, saya aduk anak. Tapi buat temennya Lili, ya. Kalau Nagita sih pengennya perempuan, tapi kalau saya pengennya kembar. Bagusnya saya ada turunan kembar, adik saya kan kembar. Saya tuh apakah saya mendingan ikutan program aja atau kalau normal takutnya nggak dapet, gini, gimana dok ya? Kalau lahir untuk kembar yang direkayasa memang lebih baik, misalnya bayi tabung. lebih baik. Lebih baik dalam arti keberhasilannya lebih tinggi ketimbang kamu
mengharapkan, oh saya kan adik saya juga kembar, itu hanya 20%. Iya. Tapi kalau bayi tabung itu bisa dipilih nanti. Telurnya juga bisa dipilih, kemudian juga spermanya juga bisa dipilih yang terbaik. Dan kemudian ketika terjadi pembukaan, biasanya terjadi pemecahan itu pada anaknya ya. Kalau dia satu telur yang membelah itu berkembang satu-satu, anaknya menjadi kembar yang mukanya sama, semuanya sama. Kembar Identik satu ya? telur identik. Tapi kalau dia dengan 2 telur, 2 telur juga nggak apa-apa. Yang penting anaknya laki atau anaknya perempuan. Anak laki dan perempuan ya ambil sperma laki, ambil sperma perempuan, buahi. Itu bisa juga. Bisa ya? juga. Jadi bagus sih gitu. Saya pengennya saya laki satu perempuan Ya, tapi bayi tabung memang lebih mudah karena untuk memilih spermanya juga kita bisa centrifuge, kemudian kita bisa pilih di mana yang laki, mana yang perempuan spermanya. Oke. Kamu mau nanya apa lagi Nah, nggak? aku mau nanya lagi nih. Coba dong kasih tahu wejangan nih dok. Wejangan. Wejangan cara menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng dan bahagia buat rakyat di rumah. Satu hal kuncinya, saya selalu katakan terima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kekurangan pasanganmu. Yang kedua, banyak, tadi kan ada yang namanya keluarga yang takwa. Keluarga yang saling memberi, saling menerima dalam keadaan sulit maupun senang. Memberi itu memberi bantuan, memberi senyuman, Betul. memberi ketika lagi misalnya mau lebaran nih, Iya. ngebantuin istri, ngebantuin mandiin, Iya. bantuin ganti, nggak jadi banci kok kalau kamu bantuin Iya. anak-anak kamu mandiin. Benar. Yang kedua, memaafkan, gampang memaafkan jadi orang itu sisi yang takwa itu. Yang ketiga adalah menahan amarah, karena kalau kita marah, iblis yang masuk ke dalam Betul. kita. Dan itu yang akan, karena iblis mah pengennya, kamu cerai. Itu aja gitu. Wah, Menjadi luar biasa. suami yang takwa sesuai dengan surat Al-Imran 133-134. Semoga kita semua Nah, bisa menjadi seperti pasangan itu. yang Baca takwa. deh Bener. Al-Quran, apalagi nih kan bentar lagi juga mau Mau puasa. puasa. Baca deh. Bener. Mau 1 ayat, mau 2 ayat karena Ya itu adalah ampun. pedoman hidup kita ya. Kita banyak banget pelajaran hari ini ya. Terima kasih loh Terima dokter kasih, Boke. Hari ini sama-sama. kita udah boleh main ke rumah dokter Boke. Iya. Banyak ilmunya juga Betul. buat kita dan buat semua pemirsa FYP. Nanti kita ke rumah siapa lagi ya? Nah, penasaran kita mau datang ke rumah siapa lagi, rumah artis siapa lagi? Tolong aja mention aja ke IG kita di FYP Anda ke Trans 7. Jangan lupa nonton terus FYP setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jam setengah 9. Keren. FYP ketok pintu. Tok tok tok, sampai jumpa. Terima kasih dokter Boke. Sama-sama. Dokter sehat selalu ya. Sama-sama, Pak.